Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surat Al-Maidah ayat 162 sampai dengan 163 yang baru saja dibacakan, ini mencerminkan suatu pribadi muslim yang paripurna, ataupun pribadi muslim yang sangat ideal. Karena kalau menurut ayat ini, pribadi tersebut yang pertama memiliki tauhid rububiyah yang kuat, yang dikatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia mempunyai tauhid rububiyah yang bersih dari kemusyrikan. Dan yang kedua adalah memiliki pribadi ataupun memiliki tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah di sini tercerminkan inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan segala bentuk ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah, Tuhan sekalian alam. Ini Rabbul Alamin. Pribadi yang demikian ini yang diharapkan oleh Islam atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu pribadi yang mempunyai tauhid rububiyah yang kuat, kemudian tercermin dalam tauhid uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja inna sholati lillahi rabbil alamin. Ketika dia melaksanakan ibadah salat, salatnya juga dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah, bukan salat yang ria, tapi salat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina. Mereka kenapa? Karena mereka hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam praktek salat tentu saja mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana praktik ibadah salat yang menjadi ataupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu, kata beliau, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti halnya aku menjalankan ibadah salat. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja salat yang ikhlas. Kemudian yang disebut dengan aqwal, ucapan-ucapan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Kemudian mengenai gerakan atau yang disebut dengan kaifiyat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah mencontohkan. Kita tidak boleh atau tidak bisa mengarang sendiri bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita tidak, dan lain sebagainya. Karena ini semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu saja ditambahi dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun.
Salatnya dilakukan dengan khusyuk. Salatnya yang dilakukan dengan khusyuk. Kemudian wa nusuki, dan segala bentuk ibadah mereka selain salat, umpamanya masalah ibadah haji. Praktek ibadah haji disebut manasik. Nah, ini di sini katakan nusuki. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana manasik haji yang benar itu. Ya khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji dan umroh kalian dariku, jangan dari siapa-siapa. Termasuk barangkali ketika orang bertalbiyah setelah ihlal haji ataupun ihlal umrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh bagaimana yang namanya talbiyah ini. Tidak bisa dikarang-karang lagu talbiyah itu. Lagunya sudah internasional seperti itu. Ini inna solati wa nusuki. Kemudian wa mahyaya. Hidupnya ini juga karena Allah. Bagaimana hidup karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kalau dalam masalah ibadah tadi sudah ada pola dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut dengan masalah muamalah ataupun masalah amaliyah. Dalam masalah amaliyah itu sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan bermuamalah ataupun amaliyah itu sendiri. Nah, ini inna solati wa nusuki wa mahyaya, hidup kita ini juga karena Allah. Tentu saja kita juga diberi anugerah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak kehidupan ini kita isi dengan nilai-nilai ubudiyah. Maaf, bukan ibadah, nilai-nilai ubudiyah. Segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari bisa bernilai ubudiyah. Kalau niat kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja karena Allah. Kita umpamanya ngantor juga karena Allah. Kita mengurus rumah tangga juga karena Allah. Kalau semuanya karena Allah, insya Allah prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Allah ini akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita pertahankan yang demikian ini, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi pribadi muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pertahankan sampai kelak Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Sampai datang ajal kita. Sehingga ketika kita bisa mengakhiri hayat kita ini, insya Allah wa ma mati lillahi rabbil alamin itu bisa mengakhiri hayatnya dengan ucapan la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Mu'adz ibnu Jabal menyatakan begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang bisa mengakhiri hayatnya ini dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak ataupun tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Allah, dakhala jannah. Ini sebagai indikator bahwa dia kelak akan menjadi ahli surga. Ucapan ini seolah-olah memang sangat mudah diucapkan. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita sebagai muslim ini kira-kira mampu mengakhiri hayat kita ini dengan ucapan la ilaha illallah ataupun tidak? Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Islam, hidup kita, mati kita karena Allah, insya Allah kita akan bisa mengakhiri hayat kita ini dengan la ilaha illallah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bagi kita sekalian ini sudah tidak aneh. Karena kita juga yakin berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu tugas, liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang syarat dengan ibadah. Syarat dengan ibadah.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pribadi yang hidup serta matinya itu karena Allah dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang ini. Dunia sekarang masih tetap berkutat dengan pandemi COVID-19. Bagaimana pribadi yang hidup serta matinya karena Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan hanya pasrah begitu saja? Tidak, tentu saja. Kalau kita hanya pasrah berarti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kita wajib bertawakal. Agar kita terhindar dari wabah penyakit tersebut, tentu saja ada upaya. Umpamanya kita mengikuti protokol kesehatan. Dan kita sebenarnya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tapi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada. Protokol kesehatan harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan ini yang disebut dengan sunnatullah. Kalau kita ingin menghindari penyakit, ya kita berusaha. Kita tidak bisa bertawakal pasrah begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada upaya-upaya yang kita lakukan. Kita hanya berharap mudah-mudahan pandemi yang melanda dunia ini bukan sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Marwazi, setiap musibah yang menimpa umat manusia secara individual ataupun secara sosial, ini adalah akibat dari dosa serta kesalahan yang pernah dilakukan. Walaupun tidak semua dosa dan kesalahan itu berakibat azab. Kadang-kadang hanya sebagai ujian belaka, ujian keimanan kita. Tapi banyak, ya, yang sebagai balasan ataupun sebagai akibat keburukan yang telah dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Tapi kalau musibah itu menimpa secara individual, banyak hadis ataupun terutama menimpa kita sebagai orang-orang yang beragama Islam ataupun orang-orang mukmin. Bisa jadi musibah yang menimpa diri kita seperti penyakit, ya, kesedihan, kefakiran, kekurangan, rizki dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kalanya ini sebagai kafarat bagi kita. Kita telah melakukan perbuatan dosa, kemudian diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terima dengan sabar, insya Allah akan menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi kenapa dosa-dosa kecil kita? Karena dosa-dosa besar itu baru bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditaubati dengan taubatan nasuha. Sekali lagi, mudah-mudahan ini hanyalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ini sebagai akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan secara kolektif, mudah-mudahan Allah segera memaafkan kita, mengampuni kita, dan kita dientaskan dari segala musibah yang melanda kita, bahkan dunia ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dzalamna dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana dzunubana warhamna innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa ma batan min biladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.